gitu ya, dan kebetulan reporter itu biasanya memang medoknya hilang dengan sendirinya nih kalau ngomong, tapi mungkin masih ada dikit-dikit. Oke. Jadi influencer setelah gabung di Bisa Academy atau sebelum? Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku sejak SMP itu sudah bergerak di sosial media, tetapi aktif dan gak aktif gitu, karena memang kesibukan juga mulai dari sekolah, kuliah hingga bekerja. Jadi kalau misalnya ditanya jadi influencer sebelum gabung atau sesudah, jawabannya sebelum gabung Bisa Academy gitu. Nah tapi poin menariknya adalah kenapa kok saya masih pengen gabung gitu ya, meskipun sebelumnya saya juga sudah aktif di sosial media sebagai influencer. Ya karena saya melihat bahwa di sini saya bisa belajar banyak hal baru untuk mempertajam skill gitu, karena kan saya percaya dimanapun kita ditempatkan gitu ya, itu pasti ada sesuatu hal baru yang kita pelajari. Dan saya percaya ketika kita sudah berada di satu titik tertentu, bukan berarti kita berhenti belajar, tetapi kita tetap harus belajar karena pasti ada ilmu baru yang terus kita dapatkan. Jadi dulu waktu menjadi influencer itu saya fokusnya di Surabaya, kebetulan Bisa Academy ini kan karena ada di daerah Jakarta ya gitu ya. Akhirnya saya bertemu Bisa Academy dan saya coba untuk mengikuti kelasnya. So far materi apa yang paling aplikatif ya yang saya rasakan adalah bagaimana kita menerapkan teknik-teknik content creation, Kak Maggie. Jadi membuat konten untuk diri sendiri dan membuat konten untuk marketing itu adalah dua hal yang berbeda. Dan di Bisa Academy ini saya belajar bagaimana caranya membuat konten untuk marketing gitu, karena kan background saya sebagai jurnalis itu berbeda dengan background di marketing gitu ya. Otomatis pengaplikasiannya juga berbeda. Jadi saya belajar di situ bahwa di Bisa Academy ini saya belajar gimana sih cara nge-guide penonton untuk tertarik beli produk ini, misalnya kayak gitu. Terus bagaimana kita tuh bisa membuat konten yang menarik dan kita mengonversikan konten itu untuk menjadi cuan gitu untuk diri kita ya. Maksudnya kita bisa dapat untung dari situ. Jadi bukan cuma bikin konten aja, tapi konten itu bisa berimpact buat orang lain. Nah itu kan yang menurut saya, ini ilmunya mahal banget gitu. Jadi kalau misalnya saya boleh bilang, itu tadi ada dua hal itu, dan ada lagi sih sebenarnya kayak saya merasa bahwa setelah saya belajar di sini juga, saya mendapatkan yang paling penting menurut saya komunitas ya. Jadi yang awalnya saya sendirian gitu ya, jadi waktu saya join di sini saya bisa punya komunitas untuk berdiskusi, untuk ngobrol seputar content creation, seputar mungkin kadang beberapa kali juga bisa ngobrol tentang kehidupan gitu ya, namanya komunitas. Jadi tidak selalu tentang pembelajaran saja gitu. Jadi saya memperluas koneksi saya sih. Mungkin itu sih Kak Maggie. Mungkin dari Kak Maggie sudah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan, boleh banget Kak.